Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 20 yang berbunyi, bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah membawa jiwa lain bertobat kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya bagi setiap pribadi orang yang sudah beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu saja memiliki sebuah amanat atau petunjuk menurut kebenaran firman Tuhan, seperti yang dituliskan pada Yohanes 20 ayat 21 ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah kehidupan umat manusia di dunia ini. Di dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat 10 ini juga dinubuatkan bahwa kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Memenangkan jiwa orang bagi Tuhan Yesus berarti kita telah diperkenankannya untuk mau dipakai oleh Tuhan Yesus guna menyelamatkan mereka dari penghukuman yang bersifat kekal, bekerja untuk pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan jiwa-jiwa orang lain yang belum beriman percaya kepada Kristus, dan tentu saja menerima janji keselamatan kekal ini adalah merupakan panggilan yang mulia. Panggilan ini bukan hanya berlaku bagi para pendeta, pastor, para penginjil, atau misionaris, tetapi juga merupakan panggilan bagi setiap diri pribadi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kehidupan jemaat atau umat Kristen di gereja mula-mula dulu, di mana pada zaman Kisah Para Rasul itu diceritakan bahwa mereka begitu semangat dalam mengerjakan perkara-perkara rohani dan melayani Tuhan Yesus Kristus sehingga kehidupan mereka menjadi suatu kesaksian yang benar-benar hidup. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 ini diceritakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Namun di zaman sekarang ini tidak mudah bagi kita mendapati bahwa orang yang mempunyai spirit atau roh yang menyala-nyala bagi Tuhan dan punya hati yang terbeban untuk menjangkau jiwa-jiwa orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Masihkah kita akan tinggal diam melihat saudara-saudara kita, keluarga atau teman-teman sahabat kita belum ditebus oleh Tuhan Yesus? Mari kita memberi perhatian pada nubuatan tentang akhir zaman, di mana akan terjadi sebagaimana yang ditulis dalam Daniel 12 ayat 2 ini. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kebenaran firman Tuhan seperti yang dituliskan dalam Daniel 12 ayat 3 ini mengungkapkan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bagaimanakah sikap kita agar kita dapat memenangkan jiwa bagi Kristus? Kita harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus dan memiliki hati seorang hamba. Kesaksian Rasul Paulus yang ditulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 ini mengungkapkan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan pada Lukas 19 ayat 10 ini.
sebagaimana Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka orang beriman percaya kepada Kristus pun dipanggil untuk melakukan perintah agungnya, sebagaimana yang dituliskan pada Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini bahwa sesungguhnya diri kami semua tanpa kecuali adalah pembawa jiwa lain untuk mau bertobat kepada Tuhan Yesus, agar mereka boleh menerima dan mengalami hidup menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka sampai kepada kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan menolong kami melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk menyadari betul tentang segala tugas dan tanggung jawab kami di dalam memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus itu. Dan dikala saat ini kami berada dalam posisi di mana kehidupan kami tidak indah akibat segala gangguan sakit penyakit apapun yang sedang kami alami. Tapi kami juga tetap percaya kepadamu bahwa Engkau akan menolong kami, mujizat kesembuhan, kepulihan dari sakit. Pasti Tuhan akan menyatakan kepada kami, baik itu penyakit yang bersifat badani maupun jasmani kami, terlebih sakit penyakit rohani kami. Tolong kami ya Bapa supaya kami boleh disembuhkan, dipulihkan dari semuanya itu. Kami serahkan juga segala keberadaan kami untuk kehidupan kami di masa yang akan datang, supaya kami senantiasa tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam pertolongan Roh Kudus itu melakukan segala sesuatu yang berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya ini kami mohon kepadamu. Amin.